Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai scraping. Scraping itu merupakan cara kita mendapatkan data dari web atau internet, namun tidak secara manual di mana kita menyalin datanya satu persatu, tapi kita memanfaatkan kode program untuk mendapatkan data tersebut. Oke, pertama di sini saya akan menggunakan scraping Google Maps sebagai contoh karena kemarin di lama magang saya menggunakan Google Maps untuk mendapatkan kantor desa link kantor desa dari Google Maps. Nah, kan sebenarnya saya ingin akan menjelaskan alurnya dulu. Pada saat kita memasuki Google Maps kan kita pertama akan diberikan halaman seperti ini ya. Nah, yang kita inginkan sebenarnya adalah mendapatkan search ini, memasukkan keyword di search ini untuk mendapatkan kantor desanya gitu. Kayak misalnya nih, saya mau kantor desa Jenggalu Seluma Jenggalu Kecamatan Sukaraja Seluma Kecamatan Sukaraja Seluma. Kita mau dapatin kayak gini kan. Nah, pengennya dia bakalan langsung mengambil setelah kita mencari. Pengennya kita pengen programnya itu akan mengambil pencarian paling atas karena diharapkan ini yang paling mendekati eh, yang namanya kantor desa karena berdasarkan keywordnya Google begitu kan. Nah, ketika kita pengennya kan kita secara manual nih, kalau manual kita klik kemudian kita pengennya share dan copy link. Nah, kita maunya si kode program mampu memberikan simulasi yang sama seperti itu begitu. Nah, gimana caranya? Nah, kita coba lihat dari kode programnya. Nah, di sini kode programnya. Pertama, yang perlu kita import itu adalah import import pandas, terus juga import pustaka selenium. Pustaka selenium ini nanti digunakan untuk mendapatkan apa? Untuk melakukan scraping. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah setup seleniumnya, yaitu membuat agar dia tidak ada sandbox dan tidak menggunakan virtual machine, virtual virtual memory. Nah, kemudian kita panggil driver dengan menggunakan webdriver.com supaya dia nanti mendapatkan menyimpan sebuah Chrome yang bisa digunakan untuk Python dalam menjalankan programnya. Jadi bukan bukan website yang tadi bukan website ini tadi yang akan digunakan, namun namun nanti ada Chrome lain yang dia bisa berjalan sendiri. Nah, itu diambil dari pustakanya si Selenium biar bisa dijalani Selenium. Nah, lalu kemudian kita bikin juga namanya object wait. Object wait ini berfungsi supaya nanti si WebDriver-nya kalau misalnya dia nggak ketemu dalam waktu 5 detik apa yang kita mau, nah dia baru ibaratnya menyerah gitu. Kayak misalnya tadi di awal-awal kan kita pengennya mencari, ini contohnya tadi di awal-awal kan kita pengen mencari search-nya itu kan. Nah, kalau misalnya dalam 15 detik itu dia nggak ketemu search-nya, dia bakal menyerah dan melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Begitu. Oke, kemudian kita buat fungsi search method yang di dalamnya itu ada parameter atau nilai inputan keyword. Kayak seperti tadi itu keywordnya kayak kantor desa Jenggalu, kecamatan Sukaraja Seluma. Nah, kita maunya juga begitu. Di keyword ini nanti di passing nilai seperti itu. Nah, yang perlu dilakukan pertama adalah driver. Kita buat si driver ini, objek driver tadi yang berupa Chrome, itu mengakses
halaman dari Google Maps. Kemudian dari halaman Google Maps tadi, kita ingin dapatkan objek dari si search-nya itu. Nah, kalau di sini itu caranya adalah kita mencari elemen di halaman tersebut yang punya yang punya ID search box input. Nah, gimana sih cara kita melihat elemen 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 tersebut ID-nya apa? Nah, kita bisa pakai inspect. Nah, kita bisa pakai inspect. Nah, kita bisa pakai inspect caranya. Kita inspect di sini. Nah, kemudian bakal dapat tuh kalau misalnya bagian search ini itu punya kelas namanya search box input. Nah, nanti itu sebabnya tadi di contohnya ini kita masukkan nilainya itu search box input. Nah, setelah dia nanti kan tujuannya itu adalah mendapatkan pertama-tama search-nya dulu. Setelah mendapatkan search-nya dulu, kita clearkan isi box-nya, siapa tahu masih ada keyword dari sebelumnya. Terus kemudian kita masukkan keywordnya. Ya, contohnya tadi kantor desa Jenggalu, lalu kita ketik enter. Nah, kemudian setelah setelah mendapatkan itu, kita kita lihat. Nah, terkadang di Google Maps itu ada kasus di mana dia sudah langsung dapat dapat ininya, dapat dalam bentuk seperti ini. Nah, dalam seperti ini bukan seperti contoh tadi yang berupa list. List ada banyak banyak pilihan pencarian kayak gini tadi. Nah, kayak gini kan ada banyak pilihannya. Nah, terkadang dia juga ada yang langsung mengarah ke detailnya. Nah, di kode ini, nah, saya mengantisipasi kejadian tersebut. Itu pertama, kita lihat dulu apakah dia itu dalam bentuk list tadi. Kalau misalnya dalam bentuk list tadi, nah baru itu nanti yang akan kita klik. Tapi kalau enggak, kita langsung bisa kan memencet bagian share-nya tadi. Nah, ini contohnya kayak gini. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita ketemu yang langsung, kita bisa langsung klik share, klik copy link. Tapi kalau misalnya kita ketemunya yang bukan langsung, kayak contohnya pakai query tadi kayak gini, tapi ketemunya list, nah kan kita harus mengklik dulu bagian yang paling atas, seperti ini. Baru kita klik share. Nah, mengklik tadi, sebelum proses mengklik tadi, kan kita mau pengen dapetin si listnya ini kan. Nah, si dapetinnya itu sama kayak tadi, inspect juga. Nah, di sini kita bisa dapatin dari semacam dia linknya apa. Nah, kayak contohnya di sini, kan dia itu linknya eh, namanya itu nama nama kelasnya itu HFPXZY dengan kode kode apa jenis elemennya itu A atau anchor atau untuk menyimpan link. Nah, kita pengen dapetin itu. Eh, Nih bisa kita lihat dari sininya langsung. Kalau misalnya memang benar dia HFPXZY dengan elemennya itu jenisnya anchor atau link untuk link. Nah, setelah kita mendapatkan itu, kembali lagi ke codingnya. Setelah mendapatkan itu, kalau misalnya kita dapat, maka kita akan ambil itu. Kalau enggak, kalau enggak ya kita lanjut aja pas proses ini karena dia udah langsung dapat detailnya. Nah, baru kemudian kita klik tombol bagikan. Klik tombol bagikan tadi. Klik tombol bagikan tadi yang share buttonnya diklik.
Oh sorry, sebelum diklik dia bakal mencari lagi. Ini sama kayak tadi by CSS selector. Jadi dia bakalan mencari, kalau tadi berdasarkan, ada beberapa yang berdasarkan ID. Nah ini kalau berdasarkan CSS selector dia bakalan mendapatkan eh, sekumpulan CSS-nya begitu. Jadi kalau misal berarti di kasus ini kita akan mencari sebuah button, sebuah jenis elemen button dengan kode CS, dengan dia tuh di labelkan CSS-nya itu ada area label bagikan. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita masuk ke websitenya lagi ya. Ini share, oh sorry. Ini share itu bagikan, share bagian ini. Nah, kita bisa lihat tuh kalau misalnya bagian bagian share, nah itu dia kelasnya button dengan ada area area label share. Nih, share area label share, atau kalau di bahasa Indonesia biasanya bagikan. Begitu. Area label yang ini share, ke bahasa Indonesianya bagikan. Nah, baru kita klik button share-nya, kemudian kita ambil link 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 linknya, yaitu dengan cara ya kita klik. Kalau tadi kan contohnya kita ketika klik share maka akan ada seperti ini kan. Nah ini kita nanti mau pengen klik yang bagian copy link ini. Nah cara mendapatkannya itu juga sama kayak tadi, ada, oh sorry, bukan bagian copy linknya tapi mendapatkan ini, nilai dari yang ini sebenarnya adalah merupakan input. Kalau di elemen web ini juga input, sebenarnya input yang nggak bisa diisi oleh pengguna. Nah kita mau dapetin inputnya itu, caranya ya sama kayak tadi juga, kita inspect. Kita inspect, nah kita dapat ini kelasnya FRSZE dengan jenisnya input. Berarti kalau kita kembali ke kode, nah kita pakainya CSS selectornya input.frsze. Udah kita dapat nilai value-nya, nilainya. Setelah kita dapatin nilainya, kita return si linknya. Kita return linknya. Nah, ini baru masuk ke bagian running programnya. Pertama yang dilakukan adalah eh, read dulu CSP-nya. CSP-nya itu dalam bentuk seperti ini. Nah, CSP-nya itu isinya seperti itu. Ada ID desanya, terus search-nya mau kayak mana, kantor desa. Nah, ini kemarin itu didapatkan dengan sebenarnya concat aja dari desanya apa, kecamatannya apa, gitu. Oke, kemudian lanjut ke bagian kodenya. Nah, setelah kita baca filenya, terus kita lakukan iterasi dengan memanggil fungsi search map tadi. Search mapnya dimasukkan apa yang mau kita cari, yaitu ya dari df ini kan ada tadi kolom namanya search. Nah kita masukkan itu search. Setelah kita iterasi for index row, oh untuk setiap index di dan row di df ini, jadi untuk setiap baris kita akan lakukan iterasi untuk mencari berdasarkan keyword itu. Nah setelah kita dapatkan, barulah kita buat objek
result di sini, objek result ini nanti untuk menyimpan berupa ID desanya apa, ini diambil dari CSV-nya, keywordnya tadi apa, dan linknya apa. Nah, untuk mencegah terjadinya error, saya juga melakukan penyimpanan sementara supaya kalau nanti ada error hasilnya tetap ada dan tidak perlu melanjutkan dari awal banget. Nah, seperti itu. Nah, contoh runningnya adalah sebagai berikut. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu pencariannya. Nah, dia akan mencari, dapatin linknya, nah, nanti akan terus berjalan. Ya,